keyakinan nang pian kehendaki di kelas ini hendak kayak apa? Hendak? Hendak apa? Hendak lulus dulu yang di kelas 2 nanti hendak apa dulu? Kelas pian ini hendak yang seperti apa? Apa lagi? Bersih tidak bersih? Berarti harus apanya mau kamu bersih seorang kelas ini? Kami berarti ini bukan pian harus melakukan bersih. Apalagi bolehkah jalan-jalan membuka-buka pas lagi pelajaran? Bolehkah mengganggu kawan? Sesuatu yang pian sepakati yang jangan dilakukan di kelas, yang kurang baik, kurang pantas dilakukan di kelas. Nah, kita mengulang kesepakatan apa-apa aja. Nah, sebelum itu, karena bukan pian ibu suruh menulis di apa ya ini kertas bahasa Inggrisnya speaking note, tapi bukan pian sampai kertas warna gitu. Nah, pian tulis di sini hendak kelas nih yang kayak apa? Berarti misalnya Tuhan pian hendak kelasnya bersih. Berarti kami mengerjakan tiket kelas tiap hari. Nah, itu kayak apa? Gerak. Atau pian sepakat tidak boleh nunggu. Boleh nggak nunggu sampai kelas ya? Kami membuang sampah ke tempat sampah. Nah, kalimatnya kalimat yang positif. Pian hendak kayak apa? Hendak yang bersih. Hendak yang kayak apa kelas nih? Lah, ditulis di sini lah. Singkat aja sih. Lah, bisa nggak nulis sudah? Iya. Nah, pasti ada warna pink. Ini karena apa? Ibu nanti karena. Iya betul. Karena pian tulis. Karena kesepakatannya ibu kita tempel di papan tulis apa gerang pian boleh ada sama lawan kawan. Pian hendak menang kayak apa? Pian boleh. Sama ada sama boleh, ada sama pun boleh. Tulis di situ. Ini kita tempel di papan tulis. Kita desain menggunakan ada buku laptop, makanya ada Canva. Kita olah secantik mungkin, sebungas mungkin, karena kita tempel di dinding kelas. Nah, oke. Ada juga yang menulis tidak boleh mengganggu kawan. Boleh kan ya mengganggu kawan? Ada boleh sepakat kan ya boleh mengganggu kawan? Nah, berarti kita harus saling menghargai. Sepakat kan ada? Nah, sepakat loh sudah tanda. Nah, oke. Sekarang sudah menyusun yang pian olah tadi. Bolehkah kita terlambat datang sekolah? Nah, berarti hadir tepat waktu. Nih, ibu desain. Ada yang kurang nggak? Ada yang dapat tambahkan? Kan pian bagus loh desainnya. Bagus sekali. Sudah ada perlu ditambahkan? Nih, keyakinan kelas 2 SDN 2 Labunganak. Berarti harus yakinlah ini kesepakatan kita. Berarti harus dikerjakan berpakaian yang rapi. Bolehkah pada rapi? Nah, ini desainnya bagus nggak ada? Bagus. Adalah desain kayak ini di kelas. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu bapak yang hadir pada hari ini menghadiri tugas kami sebagai guru penggerak, calon guru penggerak tentang konsep utama modul 1.4. Yang terhormat
Ibu-ibu, Bapak Dewan Guru SDN 2 Labungan, yang terima kasih sudah bersedia berhadir di hari ini. Hari ini ulun bukan bermaksud menggurui buku harian, tetapi kita berbagi tentang apa-apa yang sudah kami dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya dan pasti bermanfaat bagi kita seberataan. Nah, jadi silakan, karena misalnya ada yang ada di takunakan, langsung saja berhentian tetapkan gitu kalau kaina, kalau ada ingat. Nah, jadi ini banyak istilah-istilah yang sebenarnya yang kami pelajari pada saat pendidikan calon guru penggerak, banyak istilah-istilah yang baru di dunia pendidikan bagi kami yang baru memulai pendidikan. Yang sebelumnya pemikiran pemahaman kita yang kayak itu, yang ibaratnya kayak kita sudah punya pemahaman kita. Nah, ternyata setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang memang diperlukan oleh kita, bukan cuma calon guru penggerak, tetapi semua guru. Makanya kami bisa diberi tugas untuk memberi pengimbasan kepada buku harian. Jadi di sini ulun duduk di sini bukan bermaksud menggurui, bukan juga yang paling pintar. Kadang ulun menghormati buku harian. Terima kasih atas waktunya, karena buku harian ini sebenarnya senior daripada ulun. Untuk yang senior, yang sama-sama bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Jadi pada modul 1.4 ini, modul guru penggerak ini untuk modul 1 terbagi menjadi 4 bagian, 1.1 sampai 1.4. Pada modul 1.4 ini merupakan modul terakhir di modul 1. Nah, jadi kami diberi tugas untuk memberikan pengimbasan dalam buku harian seberataan. Jadi konsep utama modul 1.4 ini tentang budaya positif. Budaya positif ini ada 7 poin yang perlu kita dalami lagi. Ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kira-kira kata-katanya nih Bu, familiarkah sudah? Atau sesuatu yang baru? Jadi kita pelajari sama-sama, belajar sama-sama juga. Nah, ini maksud dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Yang terdiferensiasi, tahu yang ulah. Artinya sesuai dengan kebutuhan anak didik. Makanya kita disuruh ini mengajar, melihatnya kebutuhan anak didik itu kayak apa, bukan cuma semata-mata satu metode, satu cara, tetapi melihat kebutuhan anak didik. Nah, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan karakter profil belajar Pancasila. Apa itu karakter profil belajar Pancasila? Nanti kalau mendengar P5 jadi apa? Karakter profil belajar Pancasila. Nanti yang ketahui profil belajar Pancasila apa ya? Nah, di sini yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kayak kita di sekolah kita ada kebiasaan-kebiasaan baik, kayak membaca doa-doa surah-surah pendek. Ya kalau lah sebenarnya sudah terlaksana di sekolah kita. Cuman kadang kita kada tahu ini poin yang mana. Kadang kita tahu ini. Nah, di sini ada 6 karakter pada profil belajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena agama ini merupakan fondasi kita untuk kehidupan selanjutnya. Yang menjadi pegangan utama kita adalah tentang agama. Nah, jadi diantaranya di poin yang pertama. Yang kedua dari profil pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global. Kebinekaan, kalau bineka tuh berbeda-beda ya lah. Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Artinya saling menghargai walaupun berbeda-beda. Global itu berarti mencakup keseluruhan, bukan cuma sekedar menghargai sesama satu daerah, tidak, mencakup global dalam satu Indonesia maupun secara sesama manusia. Yang ketiga gotong royong. Gotong royong ini sudah budaya ibadah kita, kerja bakti, gotong royong dan lain sebagainya, bahkan sudah menjadi bagian dari hidup kita. Cuman perlu ditanamkan lagi kayak apa supaya lebih terkonsep gotong royong di sekolah. Gotong royong yang kayak apa yang positif, gotong royong yang kayak apa kurang baik. Nah, di situ kita dalami lagi.
Kemudian mandiri. Mandiri ini apa Ibu? Mandiri ini mengurus diri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Artinya ia mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Intinya ini ada menghargai orang lain, biasa diri seorang barang dulu nih. Nah, kemudian bernalar kritis. Kalau kritis tahu ya kalau gelar. Kritis ini biar kita bahasa kitanya tanda-tandanya dengan ketakon gula. Batunya protes bisa juga. Nah, tinggi teman bernalar kritis nanti hendak kita para program belajar Pancasila ini nanti ya beneran nambah takut kah, nambah panggil terus kah, memprotes terus kah? Ada yang dikehendakinya berpikir jernih dan logis dan berani menyampaikan pendapatnya secara sopan. Kita kadang mula kalau yang ada sesuai, kita pun sebagai pribadi sebagai guru sudah Tuhan sudah kadang tuh ada kalau kita protes, kadang kata-kata kita pun kadang bernilai positif karena kita sama aja juga buat kayak anak-anak kan. Kalau orang menyampaikan sambil di lemah lembut, beda tanggapannya lawan yang menyampaikan secara ini. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini kita ada pula semalam proyek P5 membuat telur asin. Nah, kreatif menciptakan anak-anak yang inovatif, menghasilkan sesuatu yang baru, ide-ide kreatif kita tampung karena anak didik kita ini kan banyak pula. Satu kepala pun kadang kepala kita berputar-putar, apalagi anak didik kita. Nah, jadi itu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu memfasilitasi, membuat wadah anak didik kita supaya haknya untuk belajar itu tadi dapat kita penuhi. Hak belajar mana ya Pak? Kalau dalam kurikulum merdeka, anak muridnya bahagia, gurunya juga bahagia. Jadi bukan cuma pembelajaran yang membahagiakan, tetapi juga bermakna. Nah, ada beberapa makna disiplin. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berarti tujuan kita hidup itu sesuatu yang memang kita hargai, kita kehendaki, yang menghasilkan penghargaan atas diri kita sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berarti tujuan itu bukan sesuatu yang kita hargai, kita inginkan, tetapi sebuah keterpaksaan. Nah, karena disiplin ini sering dihubungkan dengan untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti itu. Positifnya berarti sesuatu yang baik. Nah, disiplin positif kita rancang tuh mendisiplinkan anak didik kayak Pak. Misalnya di Bengalahi mendisiplinkan kayak Pak. Ada yang disuruh main PRT, di Lombok. Ini Bengalahi disuruh main PRT. Ada yang dipanggil, ditakuni. Ada yang ibaratnya ini sebagai kita juga ulun sama. Ada sebagai introspeksi diri. Ada yang ada kita tangan sangka, tak kasari juga. Takarasi tanyarinya mandiri. Nah, disiplin positif yang dikehendakinya kayak bergerak. Nah, di sini disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya sekedar motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri kita sendiri. Kalau ekstrinsik pengaruh dari luar. Nah, ternyata motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan. Nah, kayak apa? Nah, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Berarti kebajikan yang diakui disepakati di manapun kita berada. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai
dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kira-kira pula kalau misalnya di tempat kita, dianggaplah di desa kita ini, sesuatu senyum itu sesuatu yang menyenangkan, membuat orang bahagia, sesuatu yang dimanapun kita bawa ke negara manapun, kalau kita senyum, ibaratnya apa ibu? Ya, orang akan senang, membuat orang senang, berarti ada nilai-nilai positif, nilai-nilai baik dari perilaku kita tersebut. Contoh sederhananya seperti itu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik berarti motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Biasanya motivasi intrinsik ini bertahan lebih lama atau setengah saja? Lebih lama, iya. Karena berasal dari, ya, tumbuh dari keinginan kita sendiri, kesadaran dari diri kita sendiri. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kira-kira orang lah, pula malah berkeinginan sesuatu hal memiliki tujuan yang mulia, cita-cita yang mulia. Nah, itulah yang ingin dicapai oleh orang-orang tersebut, baik orang maupun kita maupun anak didik kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini digaung-gaungkan oleh pemerintah, dan kita sebagai pelaksana pendidikan juga harus memahami dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran kita sehari-hari. Karena ini baru, jadi kita perlahan-lahan belajar, memahami, memaknai, dan mengaplikasikannya. Ada 6 nilai Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tentang nilai-nilai agamis ya Bu? Keagamaan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Mandiri ini berarti mempersiapkan si anak tersebut agar siap menapaki kehidupannya di kemudian hari, kehidupannya masa-masa setelah SD. Kemudian bernalar kritis berarti dia memiliki pemikiran yang kritis. Kritis itu apa Ibu? Bahasa kitanya kritis, ingin tahu yang tinggi, tetapi kritis bukan sekedar kritis kata-kata yang sekedar kata-kata protes, tetapi dia dapat mempertanggungjawabkannya dengan nalarnya. Kemudian berkebinekaan global berarti berkebinekaan global ini berhubungan dengan keanekaragaman yang ada di sekitar kita, menerima segala keanekaragaman agama, keanekaragaman budaya, keanekaragaman suku dan lain sebagainya. Kemudian bergotong royong merupakan kebiasaan, sesuatu yang sudah sangat melekat di diri kita, terutama di warga masyarakat Indonesia. Gotong royong merupakan salah satu hal yang sudah tertanam di diri kita masing-masing. Kemudian kreatif ini apa Ibu contohnya? Menciptakan profil pelajar Pancasila yang kreatif. Bukan cuma kreatif anak didik, tapi kita juga dituntut untuk kreatif dan sebagai guru, sehingga menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, disiplin positif ini terbaik, alasannya itu ada 3. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya sekedar motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan
melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, kita misalnya mengambil contoh pula, melihat anak berkelahi, apa yang kita lakukan? Apa ya, Bu? Tegur. Dari tegur juga jangan masih, Bu. Beri hukuman. Nah, ketemu sudah kata kuncinya. Jadi jar Bu Ai. Nah, itu tadi motivasi kenapa jadi harus kita berhukuman? Karena disiplinnya itu berasal dari luar, dari dirinya. Ekstrinsik pengaruh lingkungan, mungkin takutan lawan guru nih, makanya masih. Nah, itu motivasinya ekstrinsik. Kalau ini sudah tertanam di dirinya, oh belum kada boleh berkelahi. Kenapa? Kada boleh menyakiti kawan. Sakit kawan, awalnya sakit, hatinya sakit. Kalau sudah tertanam di dirinya, ini kada bakal melakukan itu, kada bakalan melakukan perkelahian. Artinya fondasi di dirinya ini sudah kuat, berasal dari motivasi intrinsiknya tadi. Kalau ekstrinsik tadi bisa juga ini berkelakuan baik, kada berkelahi, tetapi supaya dipuji. Nah, itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi yang baik itu motivasi ekstrinsik memang diperlukan, tetapi yang lebih kuat, yang lebih dalam maknanya itu adalah berasal dari diri sendiri. Sementara boleh ada bertakon. Kita bukan bertakon pula menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman kita tentang si disiplin positif tadi. Kemudian selalu lanjutkan pula di sini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita sebagai guru, kebutuhan siswa kita sama ada 5 butir ini. Kebutuhan bertahan hidup pasti pula butuh pula. Kemudian kasih sayang, memerlukan kasih sayang Bapak Ibu. Penguasaan, kita pasti ingin memiliki rasa berkuasa baik atas diri kita sendiri maupun teman-teman kita. Kemudian kebebasan, maulah Bu misalnya pihak seorang itu ingin dahulu dikekang terus maulah. Walaupun dikekang terus pasti ada rasa keinginan untuk bebas. Nah, itu kebutuhan dasar kita. Kemudian rasa senang. Nah, rasa senang ini yang kita cari. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu hubungannya dengan disiplin positif. Disiplin positif tadi, motivasi kita melakukan disiplin itu ada yang mana? Nah, ini motivasi perilaku manusia ada 3. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, kayak contoh tadi, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kanak-kanak kita ini taat lawan aturan sekolah. Karena apa ya? Ini dapat sekolah misalnya bersepatu hirang, ada suah melakukan ada suah memakai sandal, sepatu berwarna pun ada suah. Kira-kira kenapa ya, Bu? Karena sudah ketentuan sekolah. Nah, biasanya bilanya bersepatu sandal ya dihukum. Nah, itu kan berarti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Bukan dihukum ini Bu. Nah, kemudian yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kadang ini tuh kayak murid kita juga disayangi boleh ketujuh. Adanya motivasinya selain menghindari hukuman juga mendapatkan entah kasih sayang dari guru, pujian dari guru, penghargaan dari guru atau dari orang tua atau dari teman-temannya. Artinya ini tuh hendak mendapat penghargaan dari orang lain, hendak dilihat. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau hadiah. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya Pak Bu, ada kasus siapa kelas mana nih? Misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6 kita adakan lomba kelas terbersih. Senang nggak Bu misalnya yang menang, misalnya kelas 3 menang. Kira-kira senang nggak Bu?
kita janji sebelumnya tuh mendapatkan hadiah, misalnya hadiah apa ya Bu? Anak-anak ketujuh. Misalnya kita boleh piknik gratis ya. Kira-kira senang tuh kelas 3 punya juara, yang pasti ujung-ujungnya mempersiapkan sekelasnya sebersih mungkin supaya bisa jadi juara. Kita menjanjikan hadiah. Padahal tanpa kita menjanjikan hadiah pun, senang mereka tuh tetap senang. Berarti kalau kita menjanjikan hadiah, kita menghilangkan rasa senang sebenarnya dari diri mereka sendiri. Rasa bahagia, rasa puas dari diri mereka sendiri, kita gantikan dengan hadiah. Padahal nilai sebenarnya itu rasa senang atas puas diri mereka sendiri, itu yang paling penting. Nah, kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik berasal dari dirinya sendiri. Kalau ia sudah kuat, dari dirinya pokoknya harus berhasil gitu. Nah, kayak apapun rintangannya pasti kawat melalui, pasti kawat melewati. Jadi motif ayat kita juga bilang kalau berasal dari diri sendiri, apapun akan kita lakukan, kita usahakan, asal tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya, kita beri anak kewajiban, ada yang pernah ya Bu mengalami atau mendengar cerita anak hari ini semalam diberi tugas, setelahnya akan menggawe PR. Nah, ada lo pernah mendengar misalnya ini ada menggawe PR disuruh keliling lapangan. Nah, berarti kan inya ada anak yang menggawe tugas karena memang inya berasal dari dirinya sendiri. Ada juga yang karena tidak ingin dihukum karena ada pengalaman misalnya dari temannya yang bilang kan menggawe tugas dihukum mengelilingi lapangan. Nah, ini masuk dalam poin yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang oleh inya kada nyaman buat. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini lebih ke hendak mendapatkan hadiah kah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang merasa ini bangga. Misalnya apa ya Bu? Membaca muka. Hadiahnya apa Bu? Gulaan, wafer, boleh gula batu kan? Nah, gitu. Nah, berarti ini hendak disayangi guru satu bulan. Kemudian dapat hadiah juga, ada dua, ada lagi Bu, contohnya Bu, yang pian rasakan saat masa lalu ataupun yang pian pernah pian alami, pian sebagai guru, pernahkah memberi hadiah buat anak-anak? Ibu. Ibu. Biasanya Bu, misalkan ada yang bisa menjawab pertanyaan, nanti bisa dipuji Bu, atau mungkin diberi bintang, jadi gurunya yang bikin bintang kayak gitu. Nah, ini jadi dari Ibu Pijah tadi ada juga dapat bintang, sebenarnya bintang yang dibuat sendiri. Nah, tapi nya anak-anak senang. Nah, itu masuk dalam motivasi ekstrinsik berasal dari luar masih. Memang ini mempunyai efek juga, cuma tidak bertahan lama. Nah, ini anak-anak memang suka seperti itu dan memang kalau dulu-dulu lah kita zaman kuliah, memang itu kan teorinya dahulu. Salah satu cara meningkatkan motivasi anak untuk belajar salah satunya kayak itu. Nah, untuk sekarang kita belajar lagi, ternyata itu memang menimbulkan motivasi, tapi motivasi ekstrinsik. Sedangkan kita di sekolah mengharapkan anak-anak tersebut lahir motivasi intrinsiknya, sehingga sudah menjadi dasar fondasi pada diri anak tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ulun yakin nih bubuhan pian yang senior nih, bahari zamannya zaman sakit. Yalah, ada bisa ibu pian dulu honor lawas belah. Nggih, lawas benar honor napa motivasi pian. Banyak dari guru motivasinya. Motivasi dari guru, dari diri pian monggo. Dari diri semangat untuk
sebagai bentuk pertanggungjawaban Ian. Walaupun pada saat zaman honor kita takut seorang bulan gajinya tinggi benar, tetapi semangat Sidit dari zaman honor sampai saat ini pun alhamdulillah sudah diangkat. Sidit tetap semangatnya stabil, bahkan lebih meningkat lagi. Itu salah satu contohnya. Dahulu Bang Bu, Ibu Safiah Bahari Tian, zaman Bahari. Dahulu kan jarang Ibu lah sekolah pula. Bilang zaman Bahari, sekolah itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Membaca menulis ya alhamdulillah. Nah, dahulu bilang Bu motivasinya Bu. Tian hendak sekolah tuh memang hendaknya di guru kah? Atau apa Bu Bahari? Yang hendak menuntut ilmu pula karena dia memiliki rasa pengetahuan yang hendak takut. Nah, berarti hendak juga membuktikan kita sekarang alhamdulillah sudah jadi seorang pendidik. Nah, berarti ada lah Ibu yang di sini yang pengalaman dipaksa kuliah sekolah. Nah, dia Ibu. Nah, hasilnya Bang Bu. Nah, alhamdulillah berarti pula memang zaman Bahari Sarip Pak Bu. Zaman Bahari Sarip Pak. Kecewa lagi sama kita dipaksa tuh lah buat. Rasa sangkal, rasa kecewa pula, tetapi Pian menyadarinya itu ternyata membuat kita berhasil. Ternyata perlakuan orang tua kita yang dahulu menurut kita membuat kita terpaksa, memaksa kita motivasi ekstrinsik kalau menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan, asalnya dari motivasi ekstrinsik, tapi dijalani ya dahulu. Ternyata pada saat kita dewasa kita menyadari bahwa paksaan dari orang tua atau lingkungan ternyata membuat kita menjadi dewasa dan menjadi berhasil. Saat ini kita bisa membuktikan. Nah, lebih nyamannya itu pula menjalaninya kalau sudah memang dari diri kita sendiri. Kalau kita sendiri kalau diri kita sendiri itu memang sudah tekad nih harus berhasil, apapun rintangannya, apapun halangannya, pasti kita berusaha melalui menghadapinya, apapun pasti berhasil. Nah, ulun ada visi bagi sahulah bagi kawan kuliah. Orangnya tuh berasal dari keluarga kurang mampu, menengah ke bawah. Abahnya gawiannya membantu orang naik nyur. Sedangkan dia kuliah PGSD, awal-awal kuliah pakai sepedanya dari berdiam di rumah keluarga, 4 makan di rumah keluarga, ingat kuliah dapat beasiswa, sekolah bersepeda, satu-satunya yang bersepeda bukan yang sekolahan di PGSD di kuliah dulu. Tetapi alhamdulillah wah ini menjadi sumber inspirasi kami. Ini memang motivasinya sudah dari dalam diri, semangatnya luar biasa. Kalau kuliah itu sehari karena ekonominya rendah, ekonominya di bawah, kasihan orang tuanya memang bukan dari kalangan yang kuitannya mampu, tenang. Jadi ini pun berusaha, kalaunya kita dipaksa pula, duit kurang, bikin kuliah. Nah, kalau ini tadi tetap kayak ini cara mengatasi supaya ada makan siang di kampus, karena makan siang di kampus sekarang dibawanya bisa bungkus 4 mangkuk ke pos kawan yang para lawan kampus. Salah satu pertanyaannya kayak itu. Ini ada mau makan di luar, bukan karena ada kawan, tetapi yang menghemat duit. Nah, semuanya ini alhamdulillah ini sudah menjadi seseorang alhamdulillah jadi kepala sekolah, jadi punya tugas di Tabalong. Jadi wah ini utamanya tuh kayak senang alhamdulillah nih, ini salah satu orang yang jadi inspirasi kami. Orangnya ada leader, pengawan kebaikan. Dan sekarang yang berhasil tuh sesuatu yang membuat kami pun juga bangga. Alhamdulillah nih kawan Seikum sudah dapat menikmatinya, sudah merasakan apa yang dahulu dicita-citakannya. Niatnya yang memang niat dari hatinya memang dia ingin jadi guru. Dan itu dibuktikannya dengan menjadi nomor satu lulusan terbaik di kampus pada saat zaman kami. Ginian. Berbagi alhamdulillah banyak baiknya. Kasihan alhamdulillah kuitannya tetap sempat menikmati selama itu sudah berhasil, sempat menikmati juga nih alhamdulillah ini. Ini memuliakan adik gue itu juga alhamdulillah. Caranya semangat gue. Nah, konsep disiplin identitas gagal.
motivasi, hukuman, dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu berasal dari motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik kan Bu, ini kita lanjutkan lagi ulang. Motivasi manusia melakukan suatu tindakan ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Misalnya ulah katakan ulun dahulu sekolah, yang kita kembali flashback ke kita waktu masih sekolah, bubuhan pian masuk namanya ibu datang nih tepat waktu kah, atau sebelum orang datangan kah, atau bekerja atau jangan buka-buka para bunyi sudah lonceng atau malah terlambat, itu nopo. Flashback di zaman kita bahari, ulun ingat pula dulu pas zaman SMP, ulun bangga kalau ulun tuh datang di parkiran sepeda tuh, ulun SMP yang dulu parkiran sepeda tuh masih kosong. Artinya bukan karena takut hukuman, tetapi ini membiasakan disiplin atas diri sendiri. Sebenarnya saat itu ada tahu bahwa kaina kedepannya akan bermanfaat untuk kita di kehidupan yang selanjutnya, kehidupan kita pada saat kita dewasa. Ternyata penanaman nilai-nilai itu yang membentuk pribadi kita di saat dewasa ini adalah pembiasaan-pembiasaan baik di saat kita anak-anak, mulai dari tahapan TK, mulai dari lahir, dan kita berada di pengajar guru-guru di SD, salah satu tahapan mereka untuk menciptakan karakter-karakter baik pada diri anak tersebut. Nah, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Kadang kalau kekanakan dalam bahasa harus dihukum lari lapangan ya. Orang tuh kadang kekanakannya kawanannya yang lain tuh dihukum terus ya loh. Identitasnya tuh sudah identitas gagal, sudah dicap ada baik si anak nih, bahkan introspeksi juga lah, besar ulun, besar seberataan. Kita pun guru kadang mencap anak itu tuh dengan cap yang negatif, yang kita sendiri pun kadang suka, apalagi inya anak-anak ini sensitif. Kemudian penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan sebuah persyaratan, di mana hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Misalnya siapa yang mau menjawab soal di papan tulis, ibu beri pulpen. Nah, banyak tuh yang angkat tangan. Berarti kan sesuatu yang dikehendakinya. Padahal sesuatu kepuasan tersendiri ketika kita maju ke depan kelas menjawab dengan benar soal dari guru tuh puasnya tuh puas benar kayak itu. Kemudian hukuman tuh tahu ya ulah kalau hukumannya menyakitkan, ya kalau ulah tidak nyaman, membuat takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Kalau ada ketahuan kita nya mau lebaran mengaku seorang doa, ada mau katanya berusaha menyembunyikan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ulun ada ketahuan murid ulun di sekolah sebelumnya, di kelas di kelas sebelumnya, ini dulu kelas 6, ini kelas 5. Dari kelas 1 sampai kelas 5, ini anak yang ceria. Kelas 5 anak nih, ini ada naik kelas. Kenapa? Karena wali kelasnya semalam zaman COVID ada mengerjakan tugas, ada dia juga turun ke sekolahan. Padahal kita cari tahu dulu nih masalahnya anak-anaknya kenapa gerak. Kita mencari akar permasalahannya. Pas kelas 6, ini berubah jadi anak yang pendiam. Pas kelas 6 ulun yang mengingat. Jadi nih ulun ketujuh melihat murid-murid yang ada dapat cap dari kelas sebelumnya. Karena kelas 6 kan kelas terakhir. Kalau ada cap-cap dari kelas sebelumnya, kelas 6 tuh ulun melihat anak-anak kan sudah mulai dari titik nol seberataan. Ulun kadang-kadang mengatakan pian seberataan dari titik nol. Ibu kadang peduli dengan penilaian di sebelum-sebelumnya dari masyarakat, dari sebelum-sebelumnya capnya. Di sini pian boleh memperbaiki perilaku bubuhan pian, tunjukkan diri terbaik dari bubuhan pian, buktikan bahwa bubuhan pian tidak seperti penilaian negatif dari orang
pintar 2008 kalau bulan. Nah, dia bilang, dia tidak tahu aja anak dia nih pintar matematika. Penduduk kalau mulai dia. Lihat-lihat kayaknya dia bilang, itu kelas 6 gue. Pas SMP, ini mencekulun di kelas 6 nilai ranking tertingginya cuma ranking 6. Sebelum-sebelumnya ini ada masuk 10 besar. Jadi di kelas 6 ini dapat ada prestasi masuk 10 besar. Pas sama SMP ini mencet gue nomor asing nomor bu lu ranking 2. Berarti anak langsung bijak ada pendapatan. Ternyata kita cuma perlu mempasakkan nih kebutuhan anak ini kayak apa. Ada anak-anak nih ada yang memang memerlukan sentuhan sentuhan kasih sayang dari kita. Ada yang sekali kita mengajari dapat punya, ada yang habis suara rupiah lah kelas 1 habis suara imbah A 2 detik kemudian dia ingat lagi A habis suara. Nah, jadi itu bukan ulun yakin bukan dia pun pengalamannya pasti lebih daripada ulun karena ulun lebih senior daripada ulun, banyak pengalaman. Ada yang kita udah jadi guru banyak menemukan di sana kita belajar juga sebenarnya kita belajar dari anak-anak murid kita. Kemudian ada penghargaan, selain hukuman ada penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif karena motivasinya berasal dari luar diri mereka sendiri. Kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas karena ada tujuannya yang tercapai dibuat. Ada deh anak berusaha sesuatu yang baru, ide kreatifnya tuh mungkin ada, cuman dia tidak berusaha karena itu motivasinya berasal dari luar. Menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, yang merampas hak menghargai diri ini yang tadi udah jelaskan. Kalau dia dapat hadiah, rasa senangnya tuh beda dengan senang ini tanpa dijanjikan hadiah, padahal sama-sama senang. Ya, selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik, menanyakan pada diri kita sendiri, kemudian kita diskusikan menurut Tuhan Pian setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Tuhan Pian, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak lah. Dapat, iya. Sampai dapat dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Hukuman dapat, kembali lagi ke pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dapat bulan. Ada tapinya lah ya, Bu? Ada, apa ya, Bu? Nah, ini kira-kira sepakat di sini kayak jadi Bu Ibe tadi. Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, tetapi untuk jangka pendek. Kalau jangka panjang belum bisa kayaknya, karena ini menumbuhkan motivasi ekstrinsik anak. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi jawabannya setuju lah, Bu? Ada tapinya lah ya, Bu? Ada tapinya lah ya, Bu? Ada. Nah, ya, Bu? Nah, sama ternyata karena hukuman dengan walaupun halnya hal positif, tetapi hanya dapat menumbuhkan motivasi ekstrinsik, berarti tidak bisa jangka panjang. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sama alasannya hanya berjangka pendek, karena semua ini hanya dapat menumbuhkan motivasi ekstrinsik pada anak. Wujudnya dalam bentuk hukuman dan penghargaan. Tadi ada pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ternyata penghargaan itu ada istilah dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Padahal penghargaan itu menyenangkan bagi si penerima, ya Bu. Kalau hukuman sesuatu yang tidak menyenangkan, ternyata berlaku sama, dalam tanda kutip sama dengan
hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kalau yang sebelumnya pemberian hukuman, ya itulah hukuman itu sesuatu tidak menyenangkan. Kemudian ini penghargaan, sesuatu yang menyenangkan. Ternyata ada efek negatifnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang bisa, tetapi ada syarat-syarat lain juga yang harus dipenuhi. Misalnya harus selalu diawasi, harus selalu dijadikan sesuatu yang kebiasaan. Kemudian penghargaan menghukum menghilangkan rasa bahagia bangga diri sendiri tanpa sesuatu imbalan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kenapa yang mau jadi merusak hubungan? Kira-kira kalau misalnya anak di kelas ada si A yang selalu dapat penghargaan, yang selalu dapat pujian, selalu dapat hadiah, kira-kira ada perasaan teman-teman yang sekelasnya kira-kira kayak apa Ibu? Ada iri, apa lagi? Benci, ada juga pula rasa ada berusaha, ada juga kita sebagai misalnya ulun aja dulu SD ini tahu sih nanti di juara, udah kita bisa belajar lagi. Nah, penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, artinya anak dapat hadiah sesuatu yang diinginkannya aja. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tapi kalau penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, sedangkan yang kita harapkan motivasi yang ada pada diri kita maupun diri anak didik tersebut berasal dari intrinsiknya diri mereka sendiri. Di sini kita ada konsep hukuman dan konsekuensi. Ada kasus tindakan buruk. Nah, itu tuh termasuk hukuman dan konsekuensi. Kita saling kira-kira ini dulu apa dulu? Nah, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira masuk hukuman ke konsekuensi, Bu? Apa, Pak? Ada yang pertama, pertanyaan yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah kapan akan datang terlambat yang suruh menulis kalimat hukuman. Jadi kita akan ulang ya kita bahas. Kemudian pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira ini kasusnya pas zaman COVID. Hukuman kamu sih kasih kok? Hukuman. Berarti 3 sudah hukuman lah. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kan ada kewajiban lo sekolah apa? Konsekuensi kehukuman. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ oral. Hukuman. Tadi ada beberapa konsekuensi. Siapa yang mau jawabannya tadi dulu lah? 3 konsekuensi, hukuman 4 berarti. Coba penggu kita cek. Nah, ya, hukumannya ada 4. Nah, konsekuensinya ada 3. Iya, ada kita jawab tadi. Salah. Nah, kita baca yang konsekuensinya dulu ulang. Ternyata memang ada 3 yang
sesuatu yang salah, mencoret buku kawan kan salah. Nah, kemudian konsekuensi yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Karena sebelumnya ada tindakan yang salah, nya tanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu Bapak PJOK. Ini juga termasuk konsekuensi karena ini terlambat datang sedangkan jam PJOK sudah ditentukan jam sekian. Nah, apa bedanya ibu yang terlambat sekolah? Saya tidak akan terlambat lagi, itu boleh hukuman. Kalau yang bawahan konsekuensi, apa ibu? Perbedaannya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lawan perbedaannya, dapat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Sama sesuatu yang terlambat juga, tetapi beda hukum. Yang sebutin hukuman, sebutin konsekuensi. Kira-kira apa itu? Oh iya, kayak menghukum makan pula. Nah, yang pertama dari Ibu Ila kayak menghukum makan, mencatat 100 kali. Nah, kebanyakan menghukuminya. Kalau PJOK mau mengelilingi lapangan 2 kali. Pelajarannya pelajaran PJOK bulan. Nah, lawan ada banyak juga. Berarti kalau menghukum tadi bulan sesuatu yang menghukum makan tadi bahasa kitanya. Kemudian yang kedua, kita lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konteksnya sekolah, bukan pada saat jam PJOK. Misalnya kalau kasus di bawah kan jam PJOK. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini ada dipadani masker. Karena dia belum dipadani, kenapa? Biar apa yang menggunakan masker, ya ibu. Sehingga diminta langsung push up sesuatu yang mau makan 15 kali push up. Apa ada ibu? Apa padahal ada hubungannya masker lawan push up. Kemudian hukuman yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau ini nampak benar pula menghukum makan, kasihan kanak-kanak. Ini inya benci lawan kita bisa, sukan lawan kawan dia juga. Inya pun berarti senyaman juga kalau pakai sepatu. Nah, berarti kita menghukum makan benar ya. Ada nilai pendidikannya di hukuman yang kita berikan. Kalau konsekuensi berarti ia menyadari kesalahannya ini apa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya konsep disiplin identitas sukses. Nah, kalau kita ingat identitas tadi identitas gagal, ini identitas sukses. Ada 2 macam, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi suai mendengar belas. Nah, kalau restitusi bang Bu, nah sesuatu yang baru sama terus pun hanya pada 1.4 nih tahu restitusi itu kayak apa. Bahkan rokol kami terakhir, rokol itu Jum kawan anggota kelompok ke-10 fasilitator dan PP pada saat presentasi ini sesuatu yang mengharukan. Kenapa kami di sana pun introspeksi diri, menyadari diri bahwa sebenarnya kita kami belum bisa menjadi guru yang terbaik. Kenapa? Karena kalau sesuatu kesalahan anak didik lebih banyak bukan itu hukuman atau penghargaan, hanya menumbuhkan motivasi ekstrinsik mereka. Konsekuensi ini bagus, cuman penguatannya cuma jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, artinya perlu diawasi terus. Berarti kira-kira kalau yang dari konsekuensi ini Bu, motivasinya ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik karena perlu pengawasan, masih ada stimulus, ada respon. Kemudian murid menghormati peraturan, ini masih peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kita kadang memanggil anak-anak itu langsung aja, iya nih nakal benar, ini bakal lagi terus. Kita ada tahu nih akarnya ini bakal ini apa gerak. Nah, kemudian restitusi. Nah, restitusi ini tahapan yang paling
paling baik. Dianjurkan kesan kita guru menyelesaikan setiap permasalahan. Restitusi ini membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ada pendekatan restitusi, kayak apa caranya? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kayak apa caranya? Ciri-ciri restitusi ini yang pertama bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Ada menebus, cuman belajar dijadikan bahan introspeksi diri. Kemudian memperbaiki hubungan, dibaikkan mulai. Kemudian tawaran bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan akar permasalahan tadi. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Akan ditawari solusi ini, nah kayak bergerak menurut Ian. 5 posisi kontrol guru. Pada teori ini kita berada pada posisi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap perilaku atau tindakan pasti memiliki tujuan. Jadi kelakuan anak kita yang wujud yang salah kan? Pasti ada tujuan, ada alasannya. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang. Jadi kita yang pertama tuh kita dulu dibekali diri kita sendiri. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum tadi. Karena kamu tidak mengganggu temanmu, maka kamu berdiri di depan kelas sama pelajaran berlangsung. Itu contohnya. Hukumannya disuruh berdiri ke muka papan, ke muka kelas. Nah, kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu? Berarti ini kan anaknya salah. Nah, kemudian sebagai teman, kita kadang ada juga lagi kelas tinggi. Sebagai teman, memposisikan diri sebagai teman. Walaupun dahulu memposisikan diri sebagai teman, menghukum, membuat rasa bersalah bisa juga. Kemudian, ayolah, jangan mengganggu temanmu, ibu bangga sama kamu. Nah, kemudian pemantau, kamu sudah melanggar aturan karena mengganggu temanmu. Kamu tahu konsekuensinya? Berarti ini memberi konsekuensi. Yang terakhir sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, pandirnya buat, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu buat? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dibawahi muridnya Bu Pandir, dibawahi minyak seorang menemukan salah ini aturan, bukan berdasarkan cap kita. Kira-kira Bu dari penghukum membuat rasa bersalah, teman pemantau itu berasal dari motivasi apa Ibu? Ekstrinsik. Nah, kalau 4 itu lebih ke motivasi ekstrinsik. Kalau yang kelima nih, kalau manajer, posisi manajer dapat terlaksana ketika ada kesepakatan keyakinan. Nah, manajer ini posisinya sudah anak-anak ke motivasi intrinsik. Nah, kegiatan yang hendak kita ulangi dulu. Posisi manajer ini posisi yang paling baik, posisi guru sebagai yang paling baik. Posisi guru sebagai yang paling baik ini kayak posisi kita sebagai manajer, kita membuat suatu kesepakatan di kelas kita. Libatkan anak-anak. Nah, dia sepakatlah kalau di kelas ini tidak boleh pakai sendal. Sepakat Bu. Berarti kan dia sepakat sudah kesepakatan kelas. Karena kalau dia sudah melanggar, nah dia tahu lagi yang salah apa jadi dipanggil. Pastinya introspeksi apa ini? Keyakinan kelas nah ada kayak dia melanggar. Oh, inggih Bu. Nah, jadi kalau posisi manajer ini kita menerapkan segitiga restitusi. Hubungannya posisi manajer tadi sebagai yang restitusi tadi. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Walaupun kita belum membuat keyakinan kelas sebelumnya, ternyata keyakinan kelas ini perlu. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah.
kita melibatkan mulai ini contohnya aja. Karena kita bawa akan berdiskusi tentang peraturan di kelas kita ini apa gerak. Kita kelas dulu hanya kena sekolah. Kemudian kalau kelasnya terlaksana sudah sebentar otomatis sekolah pun juga bagus. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, yakin bahwa kesepakatan itu ada baiknya, ada bagus. Nah kalau sudah yakin, berarti ini sudah tertanam di dirinya. Kemudian menempelkan keyakinan di kelasnya kita olah semenarik mungkin, bisa menggunakan kata. Kalau yang memungkinkan silakan dilibatkan inya mendesain, inya sekadar duduk dihigain mulai kita mendesain di laptop suka sudah. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, di mana keyakinan kelas yang dibuat harus lebih abstrak dan peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif, singkat sehingga mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan serta melibatkan murid atau warga sekolah lainnya dalam pembuatannya. Nah, terlibatnya seberapa yang yakin kalau bila dilibatkan pasti merasa bertanggung jawab atas keputusan bersama, kesepakatan bersama aja juga akan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas 2, ayo kita tumbuhkan budaya positif. Hadir tepat waktu, kalau ini terlambat berarti sadar tuh apa yang nyesalahi. Kenapa? Kayak apa solusinya? Misalnya ada anak datang terlambat, kayak apa solusinya? Dia tahu lah kenapa salah dia di mana. Pastinya kalau menjawab, datang terlambat Bu. Kenapa jadi datang terlambat? Ulun begadang buan. Kira supaya biar kada datang terlambat lagi kayak karena ini insya Allah ulun menjadi Bu kada begadang lagi. Nah, berarti kan menunggu supaya di hatinya menunggu. Silakan ada perlu lagi hukuman, tapi ini sudah sepakat ingat. Selanjutnya tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya itu diulang sesuatu yang sudah ada, ya lah Ibu. Kalau keyakinan kelas kita harus menyepakati dulu apa-apa yang kita anggap ada boleh, ada sesuai dengan kesepakatan di kelas. Anak-anak terlibat. Nah, di sini ada contoh beberapa kalimat kalau peraturan. Nah, kita lihat Ibu, kalau di kelas kita biasanya menggunakan peraturan kan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Adalah suara bapak itu mendengar kalimat di kelas. Nah, ternyata itu berbunyi peraturan. Sedangkan untuk keyakinan kelas bisa ditulis tanggung jawab. Tanggung jawabnya, cuman apa ini bentuk tanggung jawabnya? Berarti mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kan tadi mengganggu, kalau enggak saling mengganggu. Nah, kita pun rancang mungkin suah ibunya pekoh rancang malah jangan mengganggu kawan. Nah, ternyata kalimat positifnya dari keyakinan kelas tadi adalah menghormati orang lain. Kalimat cakupannya lebih luas, universal tadi nabu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas berarti menghormati orang lain dan tetap komitmen. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti kalau kekerasan ada selamat. Kalimat universalnya tentang keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira narkoba berbahaya apa tidak bagi kesehatan? Bahaya, berarti berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar. Kalimatnya kalau keyakinan kelas itu lebih luas cakupannya, tapi dalam pembuatan keyakinan kelas kita harus melibatkan anak. Nina, pengertian tanggung jawab yang kayak apa aja? Contohnya mandang buku di tempatnya. Contohnya merapikan alat tulis di mejanya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini tadi yang saya mau jelaskan tadi, lebih abstrak dari peraturan. Ada terlalu kayak peraturan dilarang memakai sepatu, memakai sendal misalnya. Nah, lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Misalnya di bentuk positif, kalau yang negatif, jika memakai sendal akan keliling lapangan, itu kan kalimat negatif.
Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah dan mudah ditetapkan, singkat dan sedikit saja agar mudah diingat. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, di sini cara-cara kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku salah anak tadi memiliki alasan. Apa alasannya? Kita cari tahu. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan tadi apa yang keyakinan kelas dan yang langgar nih? Nah, kita semua memiliki perilaku internal. Di sini ada intervensi 30 detik. Intervensi itu apa, Ibu? Intervensi itu mendengar ulang. Cuman bukan sesuatu kalimat yang rancak terdengar. Memang pernah mendengar intervensi. Ya, berarti intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula, mengingatkan kembali berarti dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer 5 posisi kontrol. Manajer adalah posisi terbaik. Kalau pemantau sebelum manajer, sebelum posisi manajer, kita berada di posisi pemantau. Yang paling baik adalah sebagai manajer menyelesaikan suatu kesalahan atau sesuatu yang ada sesuai dengan kesepakatan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada beberapa contoh kalimat yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun ada sesuatu hambatan. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini contoh pertanyaan kita dengan anak didik kita. Kalau bahasa kitanya, piannya ada berbuat baik, piannya ada jadi orang baik. Nah, kita memancing dengan sesuatu hal yang positif. Jangan biasanya piannya nakal benar. Nah, kan biasanya kayak itu. Kalau sekarang kita ganti kalimatnya dengan kalimat-kalimat yang positif. Yang kedua, contoh yang kedua, apa saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Akan-akan siapapun itu mempunyai hati nurani, pasti anak baik. Nah, apakah itu yang Anda diinginkannya dengan sesuatu yang dia melakukan kesalahan, menyalahi kesepakatan kelas? Apakah dia memang itu yang dia inginkan? Nah, jadi kita gali. Selanjutnya, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu, bukan kalimat yang lebih baik? Berarti kita menyalahkannya. Ini kita suruhnya membantu, terlibat. Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Membuat kesalahan pun wajar, pulang memang kita pun pernah salah, tetapi semuanya bisa diperbaiki. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, wajar, nakal, siapapun pernah melakukan kesalahan. Tetapi sebenarnya kita bisa memperbaikinya. Kayak bagaimana kira-kira kita memperbaikinya? Nah, kemudian apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau sudah sesuai atau oke di situ? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai kan artinya? Ini pasti sadar ini melakukan kesalahan, tapi kadang ini melakukan itu ada alasan-alasannya. Maka itulah yang kita coba kita ganti, kita luruskan kembali, kita kembalikan dia dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kapan kamu siap untuk mulai? Mulai untuk kembali ke keyakinan kelas, kembali ke komunitasnya, diterima di kelompoknya. Kemudian peraturannya apa? Berarti kembali ke keyakinan yang telah disepakati. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Nah, kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Kalimat-kalimat positif yang membuat anak tersebut dia tidak membuat dia merasa bersalah, tetapi dia menemukan kembali kekeliruannya, bukan kesalahan atau kekeliruan, penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri,
merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Artinya sebelum kita menertibkan anak-anak kita, intinya kita dahulu yang menjadi teladannya. Nah, habis sudah. Terima kasih. Jadi ada yang masih kurang jelas, kira kita bisa saling berdiskusi, Bapak Ibu lah, saling berdiskusi, saling memberi masukan positif. Kita di sini bukan untuk mencari kesalahan, walaupun introspeksi diri, berefleksi, kita bercermin diri kita sudah di posisi kontrol yang mana. Kedepannya semoga kita bisa memberikan hak-hak anak didik kita yang baik, yang kayak apa, sehingga bisa menciptakan karakter profil pelajar Pancasila, menumbuhkan potensi bakat mereka secara optimal. Nah, jadi ulun akhiri pembahasan hari ini. Terima kasih atas waktu perhatian, terima kasih atas apresiasinya, terima kasih. Ulun akhiri dengan wassalamualaikum